Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. 22 ini. Nanti kita akan rencanakan di awal September ini, Bu Direktur, kita akan bagikan penetapan formasinya. Mudah-mudahan di minggu 3-4 itu pendaftaran sudah bisa dilakukan. Ya, jadi mohon supaya bisa teman-teman mempersiapkan. Jadi kami sekarang sedang memfinalkan untuk keputusan penetapannya. Ya. Jika Menteri Pan-RB mengeluarkan surat 185, itu trending topiknya tuh nomor 1. Sampai orang mengatakan bahwa, wah kami nggak mau nih dialihkan jadi P3K. Gitu ya. Jadi bagi yang sudah duduk-duduk itu saat ini menjadi tenaga-tenaga tadi, apakah dia honorer atau PTT atau apapun namanya, wah kami nggak harus jadi P3K nih. Wah itu nomor 1 tuh waktu itu. Ya, sampai banyak yang marah tuh Bapak Ibu sekalian ya. Wah ini Menpan mau menghapuskan tenaga honorer gitu ya. Padahal saya sudah jelaskan, ini bukan menghapuskan, tapi menghilangkan gitu ya. Supaya mereka punya status yang jelas kan gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian itu jadi luar biasa isunya ya. Jadi seolah-olah menghapuskan dan sebagainya. Kemudian itu berkembang, keluarlah surat tadi Menpan yang baru. Ya. Kaitan dengan pendataan tenaga non ASN. Kalah tuh yang 185 Bu. Wah naik yang ini. Berbaliklah orang-orang yang tadinya nggak mau beralih ke P3K, kami semuanya harus didata gitu. Ya, kami semuanya harus didata. Yang nggak masuk pun itu supaya didata, karena punya asumsi dengan surat itu mereka itu akan diangkat secara otomatis menjadi ASN. Ya, padahal surat ini tujuannya bukan itu. Ya, tujuannya itu adalah untuk mengetahui dan memetakan berapa sih jumlah tenaga non ASN yang ada di pemerintahan kita. Karena kan namanya juga memang macam-macam ya. Jadi artinya karena namanya macam-macam tadi, kita ingin menjadi sesuai mandat di dalam PP 49. Jadi artinya ya statusnya untuk itu. Nah sekarang ini seolah-olah mereka yang belum ada datanya, menyiapkan datanya, pokoknya seolah-olah mau diangkat lah. Ya. Dan sudah muncul nih, ada yang sebetulnya nggak masuk, katanya dengar-dengar bayar supaya dimasukin gitu loh Bu. Ya, ini jangan-jangan nanti kop-kop surat yang lama nanti laku lagi nih. Yang udah pada kuning itu dicariin ya, stempelnya nggak ada, orang yang sudah pensiun dimintain tanda tangan, orang yang sudah meninggal didatangin ke kuburannya gitu ya, minta tanda tangan depan batu nisannya gitu ya. Jadi ini juga hati-hati teman-teman, mohon juga bisa dijaga ya, karena kenapa mereka itu perlu kejelasan karir, perlu kejelasan status, kemudian juga perlu kesejahteraannya, supaya jangan sampai dia sama-sama bekerja di objek yang sama tapi statusnya beda. Sehingga ini dua isu strategis ini ngalahin tuh pada kita mau pengadaan P3K di tahun 2022 ini. Nanti kita akan rencanakan di awal September ini, Bu Direktur, kita akan bagikan penetapan formasinya. Mudah-mudahan di minggu 3-4 itu pendaftaran sudah bisa dilakukan. Ya, jadi mohon supaya bisa teman-teman mempersiapkan. Jadi kami sekarang sedang memfinalkan untuk keputusan penetapannya. Ya. Termasuk juga penilaian kinerja dan transformasi jabatan. Ya, yang saat ini juga sedang dilakukan, apalagi begitu ada transformasi penilaian kinerja, ini banyak galau nih, ada yang bilang kita kembali ke belakang lah, ada yang bilang kita ke depan gitu ya, ada yang bilang jalan di tempat ya, nanti kita lihat aja.
ya. Kemudian juga program penyederhanaan birokrasi pemerintah, ya. Kalau di pusat sudah selesai, ya, tapi untuk di daerah kita masih bergulir sampai 31 Desember 2022. Ya, jadi masih ada orang boleh penyesuaian JF ke JF, ya. Kalau di pusat sudah tidak ada lagi, termasuk isu kaitan dengan pengalihan jabatan fungsional Litbang Jirap ke BRIN. Berarti waktunya nanti sudah habis ya di 24 Agustus.